Episode 24. Langkah yang tak tercatat. Sejak malam itu, Galuh mulai merasakan hal-hal yang tak bisa dijelaskan. Awalnya ia pikir hanya efek psikis dari pengalaman traumatis. Tapi kemudian, ia menyadari sesuatu yang jauh lebih aneh. Langkah kakinya tak lagi terdengar. Ketika ia berjalan, lantai tidak berderit. Sepatu tidak menapak. Bahkan bayangannya sendiri kadang tak muncul di bawah cahaya. Ia coba menyalakan perekam suara saat berjalan. Namun hasil rekamannya selalu kosong. Lebih buruk lagi, orang-orang mulai tidak menyadari kehadirannya. Di kantor, rekan kerja tidak menyapanya. Ketika ia bicara, butuh waktu beberapa detik sebelum orang lain menjawab. Seolah kesadarannya terlambat terhubung dengan dunia. Dan setiap jam 3:11 dini hari, Galuh terbangun, selalu dengan pola yang sama. Lantai kamar yang sedikit hangat, dan suara jam berdetak dari dalam dadanya sendiri. Suatu malam, Galuh kembali ke ruang tamu. Lampu mati. Ia berdiri di depan cermin, dan di sana, bayangannya tidak mengikuti gerakannya. Bayangan itu berdiri tegak, menatapnya, lalu mengangkat tangan, menunjuk ke jam saku yang kini tergantung di leher Galuh. Jam milik Arga. Tiba-tiba, suara berbisik terdengar. Galuh, kau sudah membuka pintu itu. Sekarang waktumu mulai dicatat di tempat yang tak bisa dilihat manusia biasa. Galuh memegang jam saku itu, jarumnya berputar mundur. Kemudian, ia melihat sekilas pantulan Arga dan Surya di cermin. Tapi mereka tidak berbicara. Mereka hanya berdiri, menunggu. Hari-hari berikutnya, Galuh mulai bisa mendengar suara-suara yang tak bisa didengar orang lain. Tangisan dari jam dinding, suara ketukan dari lantai kayu padahal rumahnya berlantai ubin. Bisikan tentang peristiwa yang belum terjadi. Ia mulai mencatat semuanya di buku kecil. Dan tanpa sadar, tulisannya menyatu menjadi pola seperti diagram waktu. Hingga suatu malam, saat ia kembali membuka halaman buku catatan itu, ada satu kalimat yang tidak ia tulis sendiri. Kau sekarang penjaga. Waktu mengenalmu. Tapi dunia belum. Galuh membuka pintu depan rumahnya. Dan di sana, berdiri seorang anak kecil. Bukan Suci, bukan langit. Anak laki-laki asing. Tersenyum kecil, matanya bersinar biru samar. Mereka butuh kamu, Kak. Arga dan Surya. Belum selesai. Mereka sedang tenggelam di lapisan waktu paling dalam. Dan hanya kamu yang masih tercatat. Galuh menatap langit malam. Bintang tampak lebih dekat malam itu, dan detak di dadanya makin kuat, seperti kompas yang mulai menunjuk satu arah menuju lorong waktu terakhir.